Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, dan semuanya ada jamaah pengajian virtual Ramadan yang saya hormati juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul kembali di dunia virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun insya Allah. Dan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepadanya, insya Allah Allah akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi berupa keberkahan dan kesehatan serta dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan, jalan kedamaian, dan jalan kebaikan yang abadi, yang paripurna kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan keislaman. Dan insya Allah pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya dan adik-adik yang saya cintai, pada pengajian virtual Ramadan malam ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menjelaskan tentang pentingnya atau efeknya dari berzikir dan selalu belajar mencari ilmu dan syukur bisa mengajarkannya kepada umat manusia. Saya akan bacakan hadis Nabi ini dan nanti akan saya terjemahkan secara harfiah, lalu kemudian kita tafsirkan secara kontekstual yang sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatan. Mal'unan ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman." Yang artinya kurang lebih begini. Sesungguhnya atau dunia ini, alam materi ini sebenarnya terkutuk ya. Dan seisinya akan dikutuk oleh Tuhan kecuali apabila zikrullah, kecuali apabila ada orang yang berzikir kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, wa alima, dan orang yang belajar mencari ilmu serta mengajarkannya dari ilmu tersebut kepada masyarakat. Jadi dunia ini akan dikutuk oleh Tuhan, maksudnya dijauhkan dari rahmat dan berkah Tuhan, tidak mendapatkan rahmat dan berkah Tuhan kecuali ada orang yang banyak berzikir, mengingat kepada Allah, mengingat Tuhan, serta orang-orang yang selalu belajar menuntut ilmu dan mau mengajarkan ilmu tersebut kepada diri sendiri maupun orang lain atau orang banyak. Jadi maksud hadis ini bahwa sesungguhnya dunia ini kan memang bersifat material ya. Karena material maka daya tarik materinya lebih besar daripada daya tarik non materialnya. Karena itulah, karena daya tarik materialnya lebih banyak, maka
manusia-manusia dan makhluk hidup yang menghuni dunia ini lebih banyak menuruti keinginan-keinginan materialnya itu, sehingga akan menimbulkan banyak ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, ketegangan dan konflik yang ada di dunia ini karena hasrat dari manusia yang bersifat bendawi sebagai makhluk jasmani ini, yang hanya meletakkannya sebagai makhluk material ini, yang kemudian terjadi perebutan sumber-sumber material ini, maka menimbulkan konflik dan ketegangan itu. Ya. Nah, untuk agar dunia ini tidak terus-menerus dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat dan berkah dari Allah itu, mendapatkan kasih sayang dan anugerah kehidupan yang lebih baik dari Allah itu, agar tidak melulu mengejar keinginan-keinginan dunia yang seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik itu, maka dunia ini harus diisi oleh banyak orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu mengingat Tuhannya, yang selalu menjalankan keinginannya sebagai hamba Tuhan untuk mengikuti apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh Tuhan, serta menjauhi apa yang menjadi pantangan dari Tuhan itu. Itu arti maknawiyah dari orang yang selalu berzikir, tidak semata-mata menyampaikan zikir secara lisan, tetapi juga mengamalkannya dalam tindakan nyata yang selalu jalan hidupnya itu dituntun oleh Tuhan karena selalu mengingat kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, dunia yang dia geluti ini, begitu ya. Lalu yang kedua adalah agar dunia ini tidak dikutuk oleh Allah, mendapatkan rahmat. Sebaliknya mendapatkan rahmat dan berkahnya adalah banyaknya orang yang selalu belajar untuk menuntut ilmu, ya. Ilmu yang menunjukkan jalan kebaikan, jalan pencerahan kepada kita semuanya. Orang-orang yang selalu belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu karena merasa banyak yang tidak tahu, ya, sehingga ia harus belajar menuntut ilmu. Dan ciri orang yang belajar ilmu itu adalah selalu bertanya tentang hal-hal yang baik yang ia sendiri tidak diketahui, ia ketahui, lalu ditanyakan kepada orang yang mengetahuinya, para ulama, para guru, para ustadz, atau di buku-buku yang dihasilkan oleh dikaryakan oleh para ulama itu, sehingga ia menjadi orang yang selalu menjadi manusia pembelajar yang selalu mencari ilmu yang berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi orang banyak, itu ya. Jadi kalau banyak orang yang juga selalu menuntut ilmu, maka juga di dunia ini akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah selain kita sudah belajar menuntut ilmu, sudah merasa cukup ilmu kita hendaknya juga selalu menjadi orang yang mau mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada masyarakat, agar masyarakat memperoleh pengetahuan, memperoleh bimbingan, memperoleh pencerahan yang baik, sebagaimana yang diajarkan oleh agama atau ilmu itu, ilmu yang tentang kebaikan hidup itu, ilmu tentang apa yang berguna bagi kehidupan masyarakat untuk menata kehidupannya, baik tatanan pribadi, tatanan keluarga maupun tatanan sosial, syukur tatanan negara, sehingga nilai-nilai yang dibawa ilmu pengetahuan yang baik itu bisa untuk membangun peradaban dunia ini menjadi lebih baik lagi. Jadi ciri dunia yang dirahmati dan diberkahi Allah itu adalah ciri dunia yang dipenuhi oleh 3 kelompok manusia, yaitu pertama, orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir, dan selalu mengikuti tindakannya itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu kedua, orang yang selalu mencari ilmu, orang yang selalu belajar. Dan ketiga adalah orang yang selalu mengajarkan ilmunya itu kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat umum, terutama orang banyak, yang tentunya membuat dunia ini menjadi
lebih beradab lagi, atau membuat dunia ini memiliki peradaban yang lebih baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, pengajian singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu serta adik-adik semuanya dan juga bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada yang kurang berkenan atau tidak serak di dalam saya menyampaikannya ini, sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.